Oke, masalah kesenjangan ya tadi. Gue pernah baca sih suatu tulisan menurut CEO jurusanku.com, Inalim. Dia bilang kalau pendidikan di Indonesia itu masih tertinggal dari segi teknologi dan infrastruktur. Misalnya kayak home learning gitu. Belajar dari rumah itu juga sangat terkendala. Tadi masalah kesenjangan juga kan disinggung. Benar gitu, meskipun Jakarta notabene-nya kota metropolitan gitu, kota besar, tapi masalah kesenjangan juga menghambat gitu. Karena juga nggak sedikit ada juga di Jakarta gitu. Ya yang ya terkendala masalah ekonomi ketika belajar dari rumah, ya ada aja gitu yang terkendala karena nggak ada kuota. Bahkan juga sempat ramai gitu kan di berita, ada yang minjem HP ke tetangga gitu buat apa sih namanya, buat belajar gitu kan pakai HP gitu. Bahkan ada lagi yang lebih mengerikan gitu kan, sampai ada orang tuanya yang uh, rela mencuri gitu kan, apa namanya, buat membutuhi kebutuhan anaknya. Itu kan jadi sebuah apa namanya keprihatinan juga gitu ya, meskipun di Jakarta gitu. Itu Jakarta loh, apalagi kalau kita ngomongin daerah-daerah yang pelosok gitu, pasti itu Lebih dari sangat itu. terkenal. Dia lebih dari gitu. itu pelosok. Lebih dari itu. Nah, mungkin Itu sih. ini memacu semangat dari teman-teman yang ingin jadi relawan, terus di bidang pendidikan ya, pelosok. Ini mengacu bahwa ya ini tugas yang mulia gitu. Apalagi kalau memang kalian itu emang visi misinya dari awal untuk mengajar di pelosok itu memang untuk mencerdaskan anak-anak sana menjadi tenaga pendidik. Soalnya ada Kak Iqbal, ada Ya gimana? teman-teman yang mau ngajar di pelosok itu memang niatnya buat jalan-jalan aja. Gitu kan. Iya. Kan sering kan nemuin orang-orang kayak Iya. gitu. Padahal secara kualitas diri dia untuk mengajar itu sebenarnya nggak ada. Dan pengalaman mereka juga minim. Sebelumnya nggak pernah ngajar gitu. Kalau Kak Iqbal Iya, kan iya. emang udah pernah ngajar juga ya di pondok ya. Iya, iya, iya. Di pondok ngajar, terus sering isi webinar-webinar gitu kan. Terus di Ciputat juga udah ada salah satu base camp lah untuk ngajar. Kayak gitu sih. Nah, gue mau tarik lagi nih Kak Iqbal ke mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Iya, Lu iya. ngelihat Indonesia tuh seperti apa sih? Mungkin 5 tahun dulu. Oke, oke. Oh, pandangan gua ya. Mungkin melihat riset ya. Selama pandemi COVID-19, udah jalan hampir 2 tahun ya. Ya, Mungkin untuk perguruan tinggi ya bisa menyeimbangi. Tapi untuk sekolah-sekolah dasar itu menurut gua ya belum terlihat gitu, belum terlihat ada gebrakan yang apa namanya menonjol gitu. Masih bisa dibilang ya monoton aja gitu sampai sekarang gue melihat. Untuk 5 tahun ke depan sulit untuk diprediksi sih ya, karena melihat ya ini 2 tahun belakangan ini juga menurut gue masih seperti itu aja gitu. Cuman mungkin kalau memang harus dipaksakan dengan home learning gitu, ya. kalau kita ngomongin home learning, mungkin ya kalau emang 5 tahun ke depan keadaan masih sesulit ini, untuk negara apa namanya kota-kota besar mungkin ya akan, menurut pandangan gue ya mungkin akan mengikuti perkembangan zaman. Tapi ya balik lagi sih masalah apa namanya merata itu, mungkin gue Ya, bisa menilai ya belum bisa merata lah. ya, ya. Mungkin ya obrolan terakhir kali ya untuk diskusi kita kali ini. Em, Problem ataupun apa ya, eh, pola pikir masyarakat Indonesia itu sangat mudah
terpercaya atau terpengaruh dengan cocoklogi lah istilahnya. Ya, Nah, ya. ini mungkin jadi topik terakhir dan yang paling sensitif ya untuk pembahasan kita ini, yang paling sensitif. Misalnya contoh, banyak sekarang kan meme-meme gitu bahwa COVID ini adalah buatan komunis gitu, buatan orang-orang non-Islam kayak gitu. Yang mana ketika mau Ramadan nih, kok COVID melonjak kayak gitu. Itu kan sebenarnya teori yang masuk akal nggak sih? Ya nggak Iya, sih? iya. Jadi pas mau Ramadan kok COVID melonjak gitu. Cuman pas Nataru kemarin, Natal dan Tahun Baru kok nggak ada COVID gitu, bebas gitu. Iya. Dan ini kan masyarakat kita tuh masih percaya akan hal itu dan emang masuk akal gitu. Gimana pandangan lu mengenai itu? Ya, sensitif juga sih ini. Emang rame sih di semua media sosial, khususnya mungkin Islam garis keras ya meyakini itu, sangat meyakini, wah ini apa namanya, konspirasi gitu, permainan orang-orang luar gitu, permainan orang-orang elit global. Pertama menurut gua ya, kita belum Ramadan gitu, jadi belum tahu nanti ke depannya gimana. Gue belum bisa Ya, memprediksi itu. ya. Ya, Tapi udah ada dan orang yang udah prediksi tuh, keren ya. iya, ya, iya begitu. Tapi kalau pandangan gue sih intinya ya, kadang kita, kalau pengalaman gue ya, kadang gue juga pernah ada di titik nggak mempercayai COVID gitu. Ah, ya, ya, ya. Ya, tapi pada akhirnya ya satu keluarga pernah mengalami gitu. Bapak dan ibu mengalami dan juga gejalanya pernah gitu loh. Ya, ya, Jadi kita juga nggak bisa nyepelein nggak sih? Kadang ya. juga waktu itu gue juga panik banget ya. Ibu gua waktu itu sempet kayak sesek gitu, nafasnya susah gitu. Sakitnya juga sekitar 1 bulan gitu. Kalau mau menyepelekan misalnya bilang ini konspirasi gitu-gitu juga, kita juga takut gitu loh. Ya, ya. Takut ya, memang itu benar-benar ada. Jadi kalau dari gua sih ya, kita juga mengambil langkah untuk berhati-hati aja lah ya, demi keselamatan keluarga kita gitu ya. Ya udah, apa namanya, mungkin kita ikuti aja arahannya gitu. Tapi memang dari beberapa berita di TV juga memang pemerintah daerah juga kayak ada yang memberontak gitu loh. Ya kita juga jangan, gue juga agak keberatan gitu kalau misalnya emang harus benar-benar lockdown, misalnya harus diterapkan lagi lockdown, itu juga menghambat ekonomi juga gitu, ekonomi Ya, keluarga juga gitu. Jadi emang ya. agak berat sih, harus seimbang aja, jangan sampai, kalau dari gue sih ya mudah-mudahan sih ya jangan melonjak, dan juga kalau bisa dari sekarang ya kita menjaga itu gitu. Oke, oke. Gue juga secara sederhana nangkepnya sih rata-rata orang yang awal-awal percaya konspirasi gitu, theory of conspiracy gitu kan. Ya mereka akhirnya percaya juga ketika anggota keluarganya ada yang kena gitu kan. Ya enggak? Jadi Ya benar. eh, teori itu ya mereka akan percaya teori ketika ada sebuah kejadian atau implementasinya gitu. Ya, begitulah kan masyarakat kita Ya, ya, ya. eh, seperti itu. Em, Cuman ada kegelisahan dari gue juga sih, ataupun ganjel lah. Rata-rata pertanyaan yang dilontarkan itu masuk akal, ya kan? Cuman tadi udah lu patahkan tuh sedikit. Ya orang belum Ramadan aja kok udah diprediksikan gitu kan. Ramadan masih jauh gitu. Nah, ada yang masuk akal itu ketika kok Cina sebagai yang awal-awal katanya Ya. COVID dari sana sembuhnya cepet tuh. Sedangkan negara-negara ASEAN gitu, termasuk Indonesia, tapi Singapura itu udah sembuh ya kabarnya. Gak tahu yang terbaru sekarang gimana. Cuman di Indonesia ini udah hampir 2 tahun. Iya benar. Yang kita nggak sembuh-sembuh. Maksudnya ketika itu kan ada saran lockdown gitu. Tak nggak mau lockdown kan. Akhirnya pakai istilah PPKM.
Karena kalau lockdown kan total tuh katanya takut ekonomi terganggu. Loh, nggak lockdown aja ekonomi terganggu kan. Apa bedanya gitu kan? Iya, benar, benar. Ya kan? Kayak mending lockdown aja sekalian kan di awal tuh kan benar-benar bersih gitu kan. Ya, Hmm. mungkin kalau gue menyimpulkan permasalahan di Indonesia itu birokrasinya rumit ya, ribet Rumit banget. gitu kan. Banyak cabangnya, banyak jalurnya. Ya contoh aja kita mau skripsi kan, ribet harus kemana-kemana. Ya Iya, betul. padahal skripsi kan nggak sulit-sulit banget. Hmm. Ya mungkin itu topik sensitif ya. Yang terakhir yang akan kita bahas, mungkin terakhir nih Kak Iqbal, lu ada pesan nggak buat adik-adik atau generasi milenial terkhusus dalam hal pendidikan ya atau kerelawanan karena lu kan bergerak di bidang itu. Oke. Oke, mungkin terakhir dari gua, mungkin ini juga buat apa ya, jadi PR buat kita bersama gitu. Karena menurut gua pribadi, khususnya di bidang volunteer, kerelawanan dan sosial itu banyak banget anak-anak muda yang kayak, bukan banyak banget sih, ya masih kebanyakan orang anak muda itu nganggep bahwa itu hal yang kayak kuno gitu. Kayak misalnya pengalaman gue di kampus, banyak gitu yang kayak ya mereka bilangnya kan aksi nyata gitu. Padahal kan kegiatan-kegiatan volunteer itu menurut gue kegiatan yang benar-benar aksi nyata buat masyarakat gitu. Ya gue sih berharap buat anak-anak muda dan juga PR kita bersama, ya mudah-mudahan buat kedepannya ya kita tidak menganggap dunia kerelawanan dan juga dunia pendidikan itu sebagai hal yang kuno gitu. Karena ya bagaimanapun pendidikan yang merupakan wadah pertama kita ya untuk bisa berbicara gitu seperti ini. Kita bisa berbicara, kita bisa belajar itu ya karena pendidikan gitu loh. Maka kalau misalnya pengen punya pendidikan yang bagus ya mari gitu sama-sama kita bergerak memajukan pendidikan gitu loh. Agar pendidikan itu tidak lagi dianggap kuno. Itu aja sih mungkin dari gua. Ya, ya, nangkap, nangkap. Ya, thank you ya, Kak Iqbal ya, udah Siap, siap, sempetin, makasih. sempetin Siap, waktunya sama-sama. mampir. Nanti selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Iqbal ataupun Siap, siap, dengan narasumber lainnya. Terima kasih siap. semuanya teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya di tengah eh, COVID yang seperti inilah. Bukan karena COVID aja, emang kita harus hidup sehat lah intinya. Mungkin sekian dari gua.